Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada minggu lalu tentang akuntan publik. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang etika profesional akuntan publik. Oke, sebelumnya seperti kita tahu, seorang akuntan publik itu harus melewati beberapa tahap. Yang pertama itu apabila kita sudah lulus akuntansi atau jurusan akuntansi, nah kita akan menjadi seorang akuntan. Untuk melewati beberapa tahap yang harus kita lewati untuk menjadi seorang akuntan publik, yang pertama adalah ujian sertifikasi atau USAP atau ujian sertifikasi akuntan publik. Nah, setelah kita lulus dari ujian sertifikasi akuntan publik tadi, baru kita akan memperoleh Certified Public Accountant of Indonesia atau CPA. Nah, nanti ketika kita sudah lulus atau kita sudah selesai mengikuti ujian sertifikasi, di belakang gelar kita itu akan ada CPA-nya. Jadi orang pun akan langsung tahu bahwa kita seorang akuntan publik yang sudah melalui ujian sertifikasi. Nah, prinsip etika profesi akuntan menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia itu yang pertama adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi seorang akuntan publik harus memiliki kompetensi yang sesuai dan kehati-hatian karena yang kita periksa itu adalah laporan keuangan. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam melihat dan harus fokus dalam memeriksa laporan keuangan. Yang kedua adalah kerahasiaan. Nah, ya, seperti kalian tahu, kita itu memeriksa laporan keuangan. Jadi biasanya sebelum melakukan pemeriksaan atau audit itu antara akuntan publik dengan pihak perusahaan atau kliennya atau pihak pemerintah yang ingin ia periksa laporan keuangannya itu membuat perjanjian, surat perjanjian bahwa pihak akuntan publik tidak boleh membocorkan laporan keuangan dari perusahaan atau pemerintah tersebut. Oke. Yang ketiga ada perilaku profesional. Jadi seorang akuntan publik itu harus bersikap sebagai seorang yang profesional. Kemudian ada standar teknis. Nah, jadi ada beberapa standar teknis sebelum kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Kemudian ada objektivitas, harus secara objek. Kemudian ada integritas, harus terintegritas. Dan kemudian kepentingan publik. Nah, jadi sebagai seorang akuntan publik kita harus memfokuskan itu untuk kepentingan klien kita, untuk keperluan mereka, untuk kepentingan publik tanpa arut dan harus mengenyampingkan kepentingan pribadi. Lalu ada tanggung jawab profesi. Nah, jadi ketika kita sudah mengokekan bahwa kita ingin memeriksa atau akan mengaudit laporan keuangan tersebut, maka kita harus bertanggung jawab dari awal mulai pemeriksaan sampai ke akhir, sampai kita bisa mengeluarkan hasil keputusan laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar. Next, kemudian etika dalam kantor akuntan publik. Nah, jadi apabila seseorang sudah menjadi akuntan publik, mereka akan mempunyai kantor akuntan publik. Nah, biasanya di dalam kantor akuntan publik itu ada beberapa akuntan yang bekerja pada kantor tersebut. Khususnya biasanya ada kepalanya dan beberapa rekanannya. Nah, kalau di Karimun, tempat kita sekarang ini kebetulan memang belum ada kantor akuntan publik. Jadi baik pemerintah ataupun perusahaan swasta itu menggunakan akuntan publik dari luar. Jadi mana tahu kalian itu berminat setelah lulus dari sini sebagai seorang akuntan melanjutkan kuliah sebagai akuntan publik atau mengikuti sertifikasi. Oke, kemudian ada integritas dan objektivitas. Jadi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP itu atau seorang akuntan publik itu harus
mempertahankan integritas dan objektivitasnya, harus bebas dari benturan kepentingan pribadi. Nah, jadi apabila seorang akuntan publik itu mempunyai hubungan, misalnya hubungan pribadi dengan kliennya, jadi ketika menghasilkan hasil atau mengeluarkan kesimpulan dari pemeriksaannya, dia harus objektif. Jika memang itu hasilnya wajar tanpa pengecualian, maka dia harus mengeluarkan wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau misalnya harus ada pengecualian, misalnya laporan keuangannya itu tidak bagus gitu, ada kesalahan, maka dia harus jujur tanpa memikirkan bahwa kliennya tersebut adalah temannya atau saudaranya gitu. Jadi harus jujur dalam mengeluarkan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tadi. Kemudian ada standar profesional akuntansi. Yang pertama ada standar umum. Jadi syarat-syarat umumnya tuh ya seperti tadi, kita harus bersertifikasi. Yang kedua standar pekerjaan lapangan. Jadi ada beberapa standar umum untuk ketika kita melakukan praktek atau sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Laporan atau hasil dari pemeriksaan laporan keuangan kita tadi, yaitu tadi bisa wajar tanpa pengecualian, kemudian bisa wajar dengan pengecualian, bahkan tidak wajar. Oke, tanggung jawab akuntan publik apa saja? Yang pertama ada tanggung jawab kepada klien. Nah, ini tadi informasi klien yang rahasia harus dirahasiakan, kemudian fee profesional dan fee kontingent. Jadi ingat, sebelum melakukan audit itu kita mempunyai perjanjian atau kontrak kerja bahasanya dengan klien kita, apa-apa saja yang diinginkan klien dari kita, apa-apa saja yang harus dijaga, atau berapa fee yang kita inginkan oleh daripada klien kita tersebut. Kemudian tanggung jawab kepada rekan profesi. Jadi kan kita dalam memeriksa laporan keuangan itu tidak hanya sendiri. Biasanya apabila seorang klien itu membutuhkan jasa kita, itu ada timnya biasanya. Nah, jadi kita harus saling memperhatikan teman satu rekanan kita dalam ketika proses audit berlangsung. Kemudian komunikasi antar akuntan publik dan perikatan atas tesi, itu beberapa syaratnya. Kemudian tanggung jawab dan praktik lain. Pertama, perbuatan dan perkataan yang mendeskripsikan. Jadi kita harus hati-hati dalam mengeluarkan, dan kegiatan pemasaran lainnya. Komisi dan fee referral dan bentuk organisasi serta KAP-nya itu seperti apa. Jadi harus sangat jelas. Oke. Saya rasa itu saja yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kira-kira jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.